Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Farhad Abbas mengatakan dan menegaskan kalau tidak ada unsur pidana di balik kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Dan Farhad Abbas juga mengingatkan kalau Nikita Mirzani bebas, celakalah mereka, pihak dari Reza Gladys teman-teman. Ini dia pernyataan dari Farhad Abbas. Ya, ini persaingan ini akan menjadi persaingan yang luar biasa. Karena kalau ini kita bisa bebas, celakalah orang yang melaporkan dia. Tapi kalau ini kita dihukum, ya, ya berarti ini menurut saya ada satu kesedihan duka gitu. Perlu teman-teman ketahui bahwa ini kita itu bagi saya adalah setelah kita pelajari mengikuti ya dengan kesimpulan terakhir pembela kaum lemah ya. Saya tegaskan, pembela kaum lemah memberi komentar tanpa bayaran, tanpa kepentingan apapun ya. Jadi kita beda dengan para komalis-komalus yang karena faktor ekonomi, karena faktor uang sehingga mereka membuat satu komunitas, bahkan hidup kerjaannya kalau nggak bekerja menjelekan kita nggak bisa makan gitu ya. Kamu makan kan walaupun nggak menjelekan kita kan? Makan tetap. Makan kan? Makan sehat. Bisa beli baju. Bisa beli baju di Plaza Senayan. Oh, gitu. Di Singapura, Malaysia lah. Iya, benar. Nah, jadi gini. Malaysia. Sekarang kalau teman-teman ya, kalau orang-orang yang haters Nikita itu seperti itu ya, ini saya akan ulas. Nikita adalah orang yang beruntung mendapatkan uang sebanyak 4 miliar. Kenapa? Karena dia public figure. Kenapa? Saat itu kalau dia ngomel ya, itu bisa membahayakan, meruntuhkan dan memenjarakan orang yang melakukan kesalahan. Nah, jadi sehingga keluarlah angka nilai. Bukan pemerasan, tidak ada memeras atau pengancaman. Kalau takut, iya dia takut. Nah, ini jangan jadi presiden buruk ya. Ini saya ingatkan kepada majelis hakim ya, kepada jaksa. Jaksa boleh ribut dengan kita, tapi jangan karena ketidakadilanmu kamu berlaku tidak adil karena kepentingan dirimu. Janganlah kamu berlaku tidak adil terhadap orang atau kelompok ya, karena kebencianmu atau karena kemarahanmu gitu. Nah, kalau kita lihat dari kacamata pembela kaum lemah ya, Nikita adalah orang beruntung mendapatkan uang 4 miliar. Walaupun ini proses lanjut, tapi bisa saja hakim mengatakan ini ada perbuatan tapi bukan perbuatan pidana. Bisa juga dia bebas murni. Makanya jangan sembarangan ngasih orang uang. Kenapa saya katakan begitu? Karena pemberi ini bukan pejabat atau aparatur negara. Jangankan uang 4 miliar, segunung pun dia kasih kan tidak ada masalah. Antara artis dengan pengusaha itu nggak ada masalah. Jangan didramatis sehingga menjadi pemerasan. Kasihan manusia kalau di penjara. Nah, kemudian ada persekutuan, ada persekongkolan orang karena permusuhan sehingga mereka menyerang untuk memenjarakan orang. Kemudian ada buzzer-buzzer bayaran yang berkumpul bersatu, nggak bisa, nggak pengaruh. Para buzzer, kalian menghadapi 2 orang ini aja. Saya punya pengacara junior, Jaka dengan Rizaldi, pasti kalian kalah untuk membela Nikita. Karena Nikita berada di posisi yang benar. Kalau masalah ada bukti menerima 4 miliar, itu bukan karena proses perampokan, bukan karena proses pencurian, bukan karena proses penggelapan, tapi dikirimkan dengan sukarela. Walaupun digunakan untuk membayar cicilan rumah tidak ada masalah. Bukan pencucian uang. Kalau pencucian uang bisa jadi orang yang menyerahkan, kemudian dia mencuci uang dengan cara-cara menyerahkan, kemudian melaporkan pidana, nanti uangnya kembali ke dia. Mungkin itu lebih cenderung mencuci uang kira-kira. Artinya playing victim. Artinya kenapa kamu memberi uang selama ini? Padahal selama ini hubungan bagus. Bahkan ingin nambah lagi. Dan ini terjadi jebakan. Karena marah. Saya lihat nih kita membuat satu perlawanan yang juga membuat orang tersinggung. Orang membuat laporan pidana gitu. Tapi seandainya polisi arif dan bijaksana saat itu, kemudian mengusut kenapa penerima uang ada sebab akibat, karena latar belakang adanya penjualan obat atau penggunaan obat yang dilarang dan melanggar undang-undang, saya rasa itu lebih baik daripada hanya memenjarakan Nikita, menarik kembali uangnya, kemudian dia dihukum, dipersukum yang lama-lama, atau nanti akhirnya saya yakin Nikita bisa dibebaskan. Nah, saya mengingatkan kepada seluruh hakim Indonesia, khususnya menangani Nikita, bahwa proses uang itu bukan karena pencurian atau perampokan.
Dan kalaupun ada dia, mereka adalah pengusaha bisnis. Dan di dunia media sosial itu biasa. Ada orang jual rumah dibagi 2 hasilnya. Ada orang ngurus perkara bagi 2 hasilnya. Mungkin perkaranya 1 triliun. Apakah gara-gara menerima 500 miliar jadi tidak halal uang tersebut? Nah, hubungan sebab akibat yang positif ini jangan dinegatifkan hanya gara-gara kekuasaan hukum yang mengakibatkan orang lagi baik-baik jadi artis membangun karirnya, banyak pendukungnya, tiba-tiba dipermalukan sebagai seorang penjahat. Nah, rasa simpati saya juga dulu awalnya saya membela Nikita. Waktu saya dikompor-kompori teman-teman saya, katanya bahwa Nikita jelekin kamu, Hat. Nikita bilang kamu nggak bisa bantu dia, kamu mata duitan, dijelek-jelekin gitu. Loh, siapa yang minta uang? Akhirnya saya marah sama Nikita, saya hajar Nikita. Lama-lama saya ketahuan, katanya uang teman saya yang ambil uangnya. Baru saya menyadari, selama ini kita diadu domba orang dong kalau begitu. Akhirnya saya bilang udah, kita coba berbicara pakai logika dan akal sehat kita, bahwa Nikita bukan perampok, bukan pemeras, bukan nakut-nakutin orang. Yang berkomunikasi itu Ismail. Ismail juga tidak terlalu karat, tidak terlalu garang, tidak terlalu kelihatan penjahat, tidak menggunakan alat ataupun pengancaman, tidak ada. Rasa ketakutan yang berlebihan yang membuat adanya keuntungan. Dan itu sebenarnya kalau memang terlalu banyak tinggal dibuat secara berdata saja, disomasi secara baik-baik. Bukan dengan cara lapor polisi, kemudian aparat polisi maupun kejaksaan juga sama-sama juga mengatakan ini penuh unsur, dan mungkin ahlinya juga mengatakan ini adalah pemerasan dan lain sebagainya. Padahal kan bisa dilihat. Kecuali dia hakim, jaksa, polisi, terima uang nggak boleh. Tapi kalau dia nih kita sebagai media sosial, justru kalau nggak terima uang nggak boleh gitu. Biasa kok. Nah itu ya guys ya, kata Farhad Abbas kalau rasa ketakutan yang berlebihan sehingga Nikita Mirzani menerima uang. Nah ini mungkin yang dimaksud oleh Farhad Abbas mengenai rasa ketakutan yang berlebihan terkait terbongkarnya ya produk skincare yang ternyata tidak standar dan tidak sesuai dengan BPOM. Produk skincare yang diedarkan yang sudah dibeli oleh banyak orang namun produk tersebut belum diketahui keabsahannya teman-teman. Dan menarik juga ya kita lihat pernyataan dari Farhad Abbas ini. Coba kita lanjutkan pernyataan dari Farhad Abbas ini teman-teman. Bisa menerima dengan bunga-bunganya gitu. Tapi kan tujuan orang ini kan bukan mencari uang. Mau memenjarain kita, mematikan karirnya, merusak dia, merusak turunannya, merusak segalanya. Secara ekonomi, secara sosial, secara psikis, nama baik semua dirusak. Padahal dia diselamatkan oleh Nikita saat itu. Gitu. Coba pikirkan ke situ. Apakah kita ingin jadi manusia seperti itu? Sejahat itu kita? Jangan. Jangan seperti itu. Kenapa? Baru sadar semua ini. Dari dulu. Aku mau ngajarin mereka ngomong kayak gini, tapi mereka belum ngomong. Kok kenapa nggak ngomong ini? Kenapa nggak ngomong ini, Jaka? Ajar bang. Udah cukup? Belum. Abang ini banyak yang perlu nih. Bang, tapi kan gini bang. Ini kan dakwaan pemerasan, tapi pelapor sendiri bilang ini karena dia dihina bang, dihina. Kalau dia dihina meras, buat abu-abu, dihina abu-abu, terus kalau itu dia unsur kenapa pemerasan bang? kalau dia meras dari awal dia udah laporin. Ini udah lebih dari 6 bulan kan? Iya. Setahun lagi. Setengah tahun lah. Setengah tahun, masa ada orang diperas setengah tahun? Ya kan? Gugat aja, kamu tidak layak menerima uang ini. Nanti hakim memutuskan harus diganti dengan bunga sekian persen, dengan harga emas sekian, kan untung dia. Sekarang uang mau juga menjarin orang juga, ngejek juga orang, ngumpulin buzzer juga, rame-rame hajar mereka juga, kan gitu yang terjadi. Terus lu mau dinilai sebagai manusia apa? Manusia hebat. Bisa ngasih uang 4 miliar, ambil lagi pakai pengacara, bayar bahasa macam gini. Lu kaya lagi, orang masih menderita. Gitu. Itu yang hebat. Enggak kan? Ya kalau mau ya udah, penjara aja, tenang aja, gak usah dikumpul, gak usah dapat, gak usah lagi mau melegalkan semua produk dan segala macam dengan cara-cara seperti itu. Enggak. Kalau bagi saya, kalau namanya penjahat ya penjahat. Ya kan? 10 kebaikan tidak akan merusak 1 keburukan. Bang, kalau asas manfaat itu berarti ada kerjasama kedua belah pihak bang ya? Tadi bang bilang ya, asas manfaat ini ngasih ini. Oh iya dong, kan? ya. Kalau misalnya, satu pihak melanggar kerjasama itu gimana bang? kita tidak pernah melanggar. Justru kita melaporkan si RG nih karena melanggar kerjasama itu bang. Ya. Jadilah Ya, PMH bang.
Enggak, harusnya dari Perbuatan awal. melawan hukum. Harusnya kan menurut standar Mahkamah Agung juga kalau ada perkara yang perdata kan harusnya ditunda dulu pidananya, diselesaikan secara perdata. Oh. Kalau memang dinyatakan memang ada namanya jasa broker, kan di broker dengan perdata ada juga. Ya minimal 2,5%. Kalau dikasih 5 miliar dan disepakati, baik secara lisan maupun tertulis, tidak ada komplain kan tidak ada masalah. Kan di situ ada aspek norma sosial dan susila dan undang-undang. Yang mana norma dilanggar, pembayarannya secara legal kok. Justru dia kalau sudah menyerahkan tidak membayar pajak ya justru dia dianggap ilegal kan. Kalau di kita taruhlah ya dianggap menerima juga dan dia sudah menebus dengan cara-cara seperti itu, uangnya udah disita. Kan kasihan gitu, kasihan. Ini kita ini emang pengetahuan hukumnya kurang gitu. Jadi tidak ada yang mengajarkan dia saat itu ketika menghadapi hal seperti ini. Bagi dia mungkin orang itu gara-gara pernah bayar 4 miliar takut banget sama dia gitu. Kita nggak takut gitu. Harusnya kan dia harus hadapi. Kalau memang itu sebagai jasa dia untuk memperbaiki produk atau ambasador brand ambasador daripada perusahaan itu, dia harus cara-cara seperti itu jangan dia melawan gitu. Karena kalau salah satu di antaranya curang, saya pribadi nggak pernah melihat orang sukses, orang yang curang tuh sama saya sukses, nggak pernah saya lihat. Pasti, mesti mending saya hajar dia. Kalau saya hajar dia masih bisa ngelawan saya. Kalau udah saya nggak hajar dia, saya tinggal berdoa, udah tumbang mereka. Dengan cara brand ambassador bisa digaji 2 miliar, 3 miliar. Apakah itu pemerasan? Apa itu kejahatan? Apa itu cuci uang? Kan tidak. Jadi norma ketepantasan itu jangan dikaitkan dengan hukum, karena mereka adalah public figure yang mendapat uang dengan cara-cara sebagai popularitas yang investasi yang ditanam dari awal. Bagaimana dia terkenal viral yang berdarah-darah, tiba-tiba kalian rusak, kalian hancurkan hanya gara-gara mengasih uang 4 miliar, kemudian kalian laporkan pidana, menangis-menangis, kemudian kalian kumpulkan para YouTuber, para buzzer-buzzer, kalian bayar untuk memburukan dan menjelekan. Itu yang terjadi. Kenapa negara ini kemarin ada demo? Kenapa? Karena buzzer-buzzer bertanggung jawab. Buya-buya korbannya, ekopatriot korbannya, semua korbannya. Sampai dibakar rumahnya, dihancurkan, dijarah, semuanya gara-gara media sosial yang tidak benar. Yang tidak bertanggung jawab. Nah, saya minta kepada teman-teman, mulai saat ini, ya, yang pernah mengenal saya, kalian jangan lagi makan uang hanya untuk menyerang Nikita Mirzani. Berdoa, bertobat, minta ampun, kemudian doa juga buat Nikita Mirzani agar Nikita Mirzani dibebaskan oleh hakim. Karena uang ada di sana, uang udah tidak dia diganti pun bisa dan mampu. Jangan sampai orang yang sudah menikmati dan diikhlaskan, dinyatakan halal saat itu, kemudian hanya ada kepentingan dan celah hukum, menggunakan hukum untuk menzolimin, menggunakan hukum untuk mengambil kembali uang yang sudah diberi dengan ikhlas. Nah, itu menurut saya tidak boleh. Oke Bang, artinya Abang meyakini bahwa Nikita itu bakal bebas atau kalau Saya bebas, bukan meyakini harus Nikita akan bebas, tapi saya minta agar dibebaskan. Kalau kita keyakinan kita sebagai manusia yang percaya ada rezeki dari Allah, ya, jangan rezeki dari Tuhan itu dibuat jadi pidana, dianggap neraka di dunia ini, gitu. Kecuali dia ambil dengan cara-cara merampok. Oke, alasan apa Bang? Abang pengen Nikita itu harus dibebaskan. Apa alasannya sehingga Nikita harus dibebaskan? Karena uang itu diserahkan dalam keadaan uang itu halal, bukan uang hasil kejahatan. Kalaupun ada rasa ketakutan yang direkayasa belakangan hari, karena rasa ketakutan yang itu pemerasan, siapa suruh takut? Betul nggak? Kalau kalian misalnya takut, kalau mau parah datang sini ngasih uang, apa besok saya ditangkap? Kan tentunya Nikita waktu memberi uang itu kamu ikhlas, kamu nggak apa-apa. Kan orang nggak langsung lapor polisi. Setelah sekian bulan lamanya baru dilaporin. Nggak tahu siapa yang ngajar, siapa yang ngurus. Kan kira-kira seperti itu. Bang, Abang bilang Ini sama aja menggiring, membuat korupsi itu boleh, tidak boleh buat non pegawai negeri. Jadi sama aja kamu datang ngasih orang uang, besok laporin, datang baik-baik, besok laporin gitu. Betul nggak? Atau gini aja, kalian ambil uang dia, habis itu makan, baru laporin dia, kan bisa aja kan? Tapi karena ini kita baik, ya Nika diam-diam. Nah sekarang kalau memang itu sebagai hasil penyuapan sebab akibat bahwa itu adalah hasil menutupi kejahatan, harusnya polisi membongkar.
Apa yang diinginkan Nikita dalam membongkar kasus? Kalau tidak ada ya berarti orang itu menerima uang bukan gara-gara ketakutan atau bukan gara-gara ilegal. Tapi awalnya gara-gara memang fans dan menyerahkan uang sebanyak itu kepada kita, tiba-tiba ngaku diperas, ngaku dirampok, ngaku diancam atau ngaku ditakut-takutin. Gitu. Bang, abang bilang menarik tadi, abang bilang banyak yang mendukung lawannya Niki karena faktor maaf bang dibayar. Sampai akhirnya Nikita membuktikan ada dugaan pendukung Reza Gladys, maaf bang ya, itu berani dugaan ini bertemu dengan pihak jaksa atau JPU. Mungkin ke arah situ juga nggak? Prediksi abang nih. Saya nggak tahu. Mau mereka ketemu dengan jaksa, mau ketemu sama siapa, saya rasa jaksa juga punya hati nurani lah. Itu diputar bang kemarin rekamannya bang. Nggak apa-apa. Dan memang mereka itu tujuannya adalah untuk mempermalukan begitu. Ya mungkin juga ada ancaman-ancaman kalau tidak dituntut tinggi nanti pertemuan akan dibongkarkan atau apa kan. Makanya hati-hati ya para jaksa, para hakim, hati-hati ketemu para buzzer-buzzer itu ya. Yang berkaitan dengan dunia entertainment, media sosial hindari karena akan terbalik-balik gitu. Awalnya mereka berpura-pura bertemu untuk benar, tapi ujungnya untuk memaksa kalian untuk melakukan satu apa yang dikehendaki mereka. Dengan risiko apabila tidak dibongkarlah pertemuan. Ya, apalagi kalau ada uang ya nanti terbongkar semua. Gitu kan dasarnya kan hakim dan jaksa nggak boleh ketemu orang. Bang, dakwaan ini kan pemerasan bang, makanya yang ditelusuri pemerasan, walaupun Nikita berdalih ini pembelaan Nikita adalah untuk menyelamatkan customer dari skincare yang ilegal. Nah, Nggak gini. Itu kan cerita wacana yang ada. Akhirnya kan tidak ribut. iya, Nah dia dikasih uang kan. iya. Dia puji-puji kan. Akhirnya penjualan tinggi kan. Harusnya kan beruntung dong. Tiba-tiba kok nggak mau rugi lagi, itu namanya licik jahat gitu. Sudah dibantu, sudah ditolong, tapi malah nyolong kembali uang yang diberikan kan kira-kira seperti itu. Dampaknya bukan hanya minta uang, tapi ingin kita di penjara. Ini terjadi, kita udah di penjara. Nah, saya berdoa majelis hakim, tolonglah Pak, Bu, Bapak Ibu untuk dibebaskan dari Nikita Mirzani. Uangnya udah ambil lah Bu. Insya Allah nanti Nikita tidak akan mengulangi lagi dan tidak akan terjadi. Bahkan makan banyak skincare yang akan gulung tikar dan terbakar keuntungannya atau ditangkap gara-gara menjual suatu produk yang membahayakan kulit manusia, terutama wanita. Oke, berarti ini kita Nah itu ya teman-teman ya, bagaimana ini menurut kalian terkait pernyataan dari praktisi hukum sekaligus selebriti ini, Bang Farhad Abbas, yang membela Nikita Mirzani ini teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman.